bit erratic this one. Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan, Anda pecinta olahraga sepak bola dimanapun berada. Sore hari ini kembali hadir ada saya Ozi yang akan temani Anda hingga 1 jam ke depan. Kita masih membahas tentang pertandingan sepak bola baik mancanegara maupun juga liga domestik. Sore hari ini saya tidak sendirian, ada juga Bung Dirham yang menemani kita. Selamat sore Bung Dirham. Ya, selamat sore Ozi. Baik, kabar sehat Bung? Alhamdulillah sehat. Baik, nah di pekan ini Bung Dirham masih banyak laga-laga yang masih kita akan bahas. Tetapi sebelumnya sedikit saya ingin review dulu pertandingan hasil dari minggu kemarin Bung Dirham. Yang tanpa disangka-sangka juga ya, The Reds ini dibantai, The Reds Devil ya, dibantai di kandang sendiri. Tapi yang kita soroti yang kalah 5-0 itu bukan hanya MU dari Liverpool saja, tetapi ada beberapa partai lain di negara di Eropa, seperti Bayern Munchen kalah 5-0 dari rekan sekutannya Borussia Mönchengladbach. Kemudian Ajax secara meyakinkan menang 5-0 atas seterunya PSV Eindhoven. Nah, itu juga satu hal yang menurut saya menarik karena ini ada apa ya, maksudnya ada tanda-tanda apa ini kok tiba-tiba tim-tim besar juga bertumbangan. MU yang luar biasa di pertandingan-pertandingan awal seolah-olah meyakinkan dia harus juara Liga Inggris, dia harus juara Liga Champion. Semua banyak orang yang terutama fan MU itu menggadang-gadang kembalinya Ronaldo, kemudian ada tambahan amunisi Maguire, Varane, Sancho. Tapi toh tetap saja MU masih melempem. Ini artinya ada dibutuhkan sebuah komitmen ya. Itu yang disoroti oleh Wayne Rooney terhadap para pemain MU, di mana mereka komitmennya seperti apa, profesionalisme mereka dalam membela klubnya, klub yang menggaji mereka. Nah, itu yang dilontarkan oleh Rooney, dan ini memang kelihatannya seperti itu, tapi kita nggak tahu sebenarnya ada apa. Apakah memang taktik dari Ole Gunnar Solskjaer ini belum begitu meyakinkan, sehingga untuk di level MU yang seharusnya berada selalu di level-level atas ini disorot banyak pengamat setelah kekalahan dari Liverpool. Dan mencolok lagi 5-0 di kandang sendiri. Itu sesuatu yang sulit diterima karena secara dihitung finansial dari harga pemain saja Liverpool mungkin masih di bawah MU. Tetapi di tangan sosok Jurgen Klopp, Liverpool mampu menjadi tim yang menakutkan, yang mematikan. Jadi kelihatan banget kemarin tidak ada pertahanannya kelihatan jelek gitu kan. Dilalah drop gitu kan. Pertahanan MU yang banyak disorot. Kemudian serangan mereka juga tidak begitu mengancam gawang Liverpool. Ederson ya. Nah, itu yang banyak dipertanyakan dan dievaluasi terus. Ini kayaknya sosok Solskjaer ini masih layak nggak dipertahankan? Apalagi setelah ada berita bahwa Ronald Koeman akibat kekalahan dari Rayo Vallecano itu dia harus mundur. Nah, itu sinyal-sinyal itu menguat terus. Bahkan bursa pelatih banyak yang mulai beredar di dunia maya seperti Antonio Conte, mantan pelatih Inter Milan, kemudian
ada lagi manajer Leicester Brendan Rodgers. Ya ini sangat meramaikan bursa kepelatihan. Nantinya adakah kemungkinan bahwa MU akan mengganti jajaran pelatih dari mereka, ataukah tapi kalau saya lihat dari beberapa yang berkembang di media seperti para pemain itu masih sangat mendukung, memberikan dukungan kepada Solskjaer. Ya, tapi saya kira ini juga akankah ini menjadi partai penentu seandainya lawan Tottenham kalah, apakah ada kemungkinan seperti itu. Nah, akhirnya yang dikhawatirkan adalah bagaimana stabilitas MU di bursa saham. Misalnya kepercayaan tentu akan makin menurun seandainya mungkin Solskjaer tetap bertahan. Ada apa? Maksudnya ya Solskjaer sudah cukup lama juga, tetapi dia belum kunjung membuat tim ini semakin menakutkan, ya. Ataukah memang ini dengan munculnya pemain-pemain baru, adaptasi di dalam tim MU ini belum merekat, ya. Belum nyatu, ya. Belum menyatu, sehingga ini menjadi persoalan. Nah, banyak hal lah. Secara psikologis tentu kita dengan kondisi klub yang banyak sorotan pasti butuh psikolog yang bisa membangkitkan motivasi para pemainnya untuk bisa tampil menjadi lebih baik lagi, apalagi menghadapi Tottenham di stadionnya Tottenham, yang dia partai tandang itu akankah parkir bis, ya, dia akan lebih menguatkan pertahanan misalnya begitu. Tapi kalau seandainya malam nanti Bung Diram ketika bertanding ke stadion Tottenham Hotspur ini kembali kalah, ada kemungkinan Ole Solskjaer ini nggak bisa bertahan lama di MU, Bung? Ya, ini semakin kuat, sinyalnya semakin kuat, ya. Maksudnya yang dikhawatir sekarang kan klub bukan hanya menjadi klub pribadi, di sana juga ada banyak pemegang saham yang dibuka secara luas, yang juga berimbas kepada para penonton yang akankah penonton itu masih mau datang ke stadion ketika MU sudah dalam keadaan seperti itu. Itu karena ini selama ini kan sangat bergantung kepada tiketing. Yang dikhawatirkan malah pendukung MU perlahan-lahan mundur ini. Melihat perkembangan selanjutnya dari kiprah dari MU, melawan Tottenham Hotspur, ya. Kira-kira kalau menurut Bung Diram sendiri seandainya diganti, yang paling pantas siapa nih? Susah ya. Artinya kan penggantian itu juga selera, ya, tergantung finansial. Akan misalnya ketika Conte disodorkan itu kelihatannya manajemen MU itu agak bingung dengan apa nanti permintaan yang disampaikan oleh Conte untuk pembelian pemain-pemain baru misalnya. Jadi ini khawatirnya Conte akan berbiaya mahal di kemudian hari. Nah, itu menjadi persoalan. Nah, kalau Brendan Rodgers dia kelihatannya di Leicester sudah mulai cukup bagus, itu juga kemungkinan kalau harganya cocok, ya kemungkinan Rodgers bisa masuk, ya. Nah, ini yang saya lihat malah justru ini yang menarik, artinya dana sebesar apapun belum tentu menjadikan tim itu menjadi lebih kuat. Tetapi dengan manajemen yang betul, yang membeli pemain kira-kira biasa saja, tetapi dikonsep oleh pelatih yang jenius, yang bisa meramu dan membangkitkan motivasi pemain-pemain itu menjadi pemain bintang, itu yang luar biasa. Dan itu yang dilakukan klub di Liverpool. Kalau kita lihat misalnya Minamino yang tadinya tidak banyak dilirik, tapi ketika dia bergabung dengan Liverpool, dia menunjukkan
perannya. Kemudian Diego Jota yang tadinya bukan siapa-siapa, orang tidak mengenal Diego Jota. Tetapi ketika dia pindah dari Portugal ke Liverpool itu dia bisa menunjukkan kualitasnya. Kemudian ada siapa pemain yang pemain Afrika? Mane, Sadio Mane itu ketika dia main di Southampton dia biasa saja. Tetapi ketika di Liverpool dipegang oleh Klopp itu menjadi sosok yang berbahaya. Betul. Dan Muhammad Salah itu memang dia pemain hebat. Ketika di Chelsea kemudian pindah ke Roma. Itu dia menunjukkan kualitasnya. Dan ketika di Liverpool dia lebih membuat klub ini berprestasi. Nyatanya memang demikian. Bahkan Salah ini sampai dengan saat ini masih menjadi legenda karena kemarin juga waktu lawan MU bisa menciptakan 3 gol ya. Nah, itu yang luar biasa dari sosok Salah. Bermain dengan taktik yang saya lihat sederhana sekali, tetapi kombinasinya antar pemain itu kompak banget. Sehingga setiap serangan MU sepertinya mengundang marah. Sepertinya serangan Liverpool itu selalu mengundang bahaya. Kalau dilihat dari transfer pemain secara nilai itu MU jauh lebih unggul, tetapi kualitas permainan luar biasa Liverpool. Nah, ini yang keberhasilan dari saya lihat manajemen dari berbeda mungkin kita melihat Manchester City misalnya. Itu memang dia pengennya bukan serba, tapi dia memang mencari sosok yang tepat. Guardiola, terus siapa pemain-pemain siapapun dipenuhi. Guardiola minta apa lah? Tujuannya mereka adalah juara champion, juara Liga Inggris. Walaupun mereka pernah juara Liga Inggris, tapi sayang kemarin di champion gagal oleh klub yang sederhana ya. Yang boleh dikata secara finansial sekarang Roman Abramovich tidak menjadi, artinya klub menjadi top dulu ya, seperti dulu ketika Mourinho pegang Chelsea. Tapi Chelsea sekarang luar biasa. Dengan pemain-pemain yang seperti itu, dia mampu juga hampir sama polanya dengan membeli pemain-pemain biasa, tapi mereka berusia muda, yang punya masa depan yang masih bisa berkembang jauh, itu dibeli dan kemudian dibina, dan sekarang setelah eranya dari Lampard ke pelatih Thomas Tuchel itu sudah kelihatan banget bahwa ini tim masa depan gitu. Dan mereka sekarang melengkapi dengan striker Inter siapa namanya? Lukaku. Ya, dengan Lukaku sebagai untuk biang gedornya lah ya. Finishing touch-nya itu lebih kuat gitu istilahnya. Berarti sekali lagi kuncinya ada pada pelatih, begitu ya? Saya kira pelatih ini pemegang peran penting. Baik, dan juga ada pemain-pemain berkualitas yang mampu disatukan. Betul. Ya, dari dulu MU itu memang klub besar ya. Seperti kepindahan, kalau kita sorot kepindahan Alexis Sanchez dari Arsenal ke MU itu malah membuat kehancuran bagi Sanchez. Kenapa? Di MU Sanchez tidak bisa berkembang. Dia menyesal banget karena sudah terlanjur menekan kontrak. Sementara padahal waktu itu sudah dicegah, kalau kamu nanti di MU nanti akan mengalami sebuah keterpurukan ya. Sistem yang membuat kamu akan tidak berkembang gitu. Jadi memang di sana memang ada glamor bintang ya. Dan Sanchez terbukti tidak berkembang dan bahkan sudah out ya. Nah, itu kita bisa melihat MU setelah Alex Ferguson sistem kepelatihan menjadi tidak nyambung gitu. Tidak berkesinambungan. Padahal Ferguson sudah meletakkan dasar-dasar dari MU junior sampai ke level utama. Tapi di saat terjadi
Pergantian ada pelatih. kepemilikan saham dari beberapa orang ya, konglomerat itu akhirnya sekarang ya seperti itu gitu. Semacam ada perubahan. Ya, tetapi tidak ada perubahan yang tidak menaikkan level, malah ya Semakin biasa merosot, ya, tidak di level top lagi ya. Dan di memasuki pekan ke-10 ini Bung Diriam melihat hasil MU yang seperti itu yang sekarang masih di posisi ke-7. Artinya peluang untuk menjadi juara Premier League tertutup Bung Diriam untuk Manchester United musim ini. Kalau masalah juara liga kan masih jauh. Kalau kita bicara dini sekarang ya, masih ada waktu perbaikan. Sebenarnya MU kemarin tahun lalu juga cukup baik lah prestasinya. Tetapi ada sesuatu, kenapa kok sekarang menjadi terpuruk? Padahal tahun ini mendatangkan banyak bintang. Termasuk mega bintang Ronaldo ya? Iya. Akankah kehadiran Ronaldo malah membuat bintang-bintang lain melempem? Contohnya yang luar biasa tahun lalu adalah Bruno Fernandes. Bruno Fernandes sekarang sepertinya kehilangan sesuatu ya. Apakah ini karena ada pengaruh Ronaldo, kita nggak tahu. Tapi kelihatannya orang menghubung-hubungkan itu. Bisa jadi mungkin begitu ya. Baik, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung. Nanti kita akan sampaikan untuk atensi dari Anda. Kita akan kembali sesaat lagi di Siul Prediksi dan Ulasan Sepak Bola.